Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadinil mursalin wa ala alihi wassahbihi ajma'in. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma shalli ala Muhammad wa sallim. Amma ba'd. Pemirsa NU TV Plumbon yang dirahmati Allah, alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita masih diberikan nikmat iman Islam oleh Allah, sehingga masih diberikan kesempatan untuk mencoba belajar menggali apa yang terkandung dalam kandungan kitab Nashahul Ibad karya Muhammad bin Umar Al-Jawi. Bismillahirrahmanirrahim. Wal maqalatu sabi'atu, utawi makalah kang nomor 7 iku an Yahya, diriwayataken saking Yahya bin Mu'ad radhiyallahu muga-muga ngridoni sapa Allah Gusti Allah anhu saking Yahya. Makalahnya Ma'aso ora dosa Allah ing Gusti Allah sapa karimun wong kang binuji laku lampai. Ay hamidun tegese wong kang lakune, ay hamidun tegese wong kang binuji lakune, ay hamidul fu'ali tegese wong kang binuji laku lampai. Wa huwa utawi hamidul fu'al iku man wong yukrimu kang mulyahaken sapa man nafsahu ing awake man bittaqwa kelawan takwa, wabil ikhtirasi lan kelawan ngraksa anil ma'asi saking pira-pira maksiat, wala atharo lan ora nalabeti sapa man ad-dunya ing dunya, aila muqaddimaha tegese ora dinginaken sapa man ing dunya, wala fadlaha lan orang utamaken sapa man ing dunya alal akhirat ing atase ngaryaken ing atase akhirat sapa hakimun wong kang bener lampahe, aye musibun tegese wong kang bener fi af'alihi ing dalem pegaweane man, wa huwa utawi musib iku man wong yamna'u kang nyegah sapa man nafsahu ing awake man min mukhalafati aqlihi saking nulayani akale man as-salimi kang selamat. Jadi di makalah yang nomor 7 ini diriwayatkan dari Yahya bin Mu'ad radhiyallahu an menjelaskan bahwasanya ma'asallahul karim wala atharud dunya alal akhirati hakimun. Artinya bahwasanya orang tidak akan berdosa kepada Allah ketika orang tersebut memuliakan atau mengedepankan ketakwaan dan menjaga dari hal-hal maksiat. Artinya sederhananya begini, ketika orang yang selalu menjaga martabat, ketika orang selalu menjaga marwah dirinya atau kemuliaan dirinya, menjaga dari takwa kepada Allah dalam arti menjalankan segala perintah-perintah dan menjauhi apa yang dilarang-larang oleh Allah, yang tentu disertai dengan saling menjaga dari hal-hal maksiat. Ini yang dinamakan oleh Yahya bin Mu'ad itu adalah orang yang tidak akan dibenci oleh Allah, bahkan dipuji, ay hamidallah, yaitu hamidal fu'al wala atharud dunya. Kemudian setelah orang tersebut menjaga dirinya, menjaga marwah dirinya dari melakukan hal-hal yang mengarah ke maksiat, dan ini juga termasuk dari orang yang tidak akan dibenci, artinya dicintai Allah, yaitu adalah orang yang selalu mengedepankan hal akhirat dan
belakangi atau menomorduakan perihal duniawi. Di situ dijelaskan wala atharud dunya ay la muqaddimalaha wala fadlaha. Artinya tidak selalu mengedepankan hal-hal yang berhubungan duniawi, tetapi ini malah menomorduakan hal-hal yang berhubungan dengan duniawi, malah mengedepankan hal-hal yang berhubungan dengan akhirat. Di situ dijelaskan alal akhirati sapa hakimun ay musibul fi af'alihi wa huwa wa ma yamna'u nafsahu bi mukhalafati aqlihi salim. Artinya orang yang selalu mengedepankan hal-hal yang berhubungan dengan akhirat, di situ dijelaskan yamna'u nafsahu min mukhalafati aqlihi salim, bahwasanya orang tersebut selalu mencegah atas dirinya melakukan hal-hal yang betul-betul bertentangan dengan akal sehatnya. Nah, ini yang dimaksud dengan orang yang dipuji oleh Allah itu adalah orang tersebut. Jadi kesimpulannya, di makalah yang nomor 7 ini yang diriwayatkan oleh Yahya bin Mu'ad radhiyallahu an, ini artinya bahwasanya orang yang mulia di mata Allah itu adalah orang yang selalu menjaga marwah dirinya, kemudian menjaga dari melakukan hal-hal maksiat, dan di situ dilanjutkan tidak selalu mengedepankan hal-hal duniawi dikedepankan. Artinya hal-hal duniawi yang berhubungan dengan komersil, istilahnya sederhana seperti itu dinomor duakan. Tetapi beliau hanya mengedepan hal-hal yang berhubungan dengan akhirat saja. Di situ jelaskan ay musibun fi af'alihi huwa man yamna'u nafsahu min mukhalafati aqlihi salim. Karena jelas ketika orang yang mau dan mengedepankan selalu tentang hal ketakwaan atau hal pembenaran, di situ dirinya selalu berusaha menjaga untuk berbuat yang di luar akal sehatnya. Karena sejatinya ketika orang berbuat di luar akal sehatnya atau berbuat maksiat, itu adalah sejatinya bertolak belakang dengan akal sehatnya. Di situ min mukhalafati aqlihi salim, di situ sebenarnya dalam hati kecilnya tidak sesuai apa yang dikehendaki dalam hatinya. Nah, itu intinya. Jadi kalau kita ambil kesimpulan sederhananya, kalau pengen atau ingin di mata Allah dimuliakan dan bahkan dibenarkan, yaitu adalah orang yang selalu berusaha menjaga marwahnya, menjaga tidak melakukan hal-hal yang mengarah ke maksiat, bahkan di situ menomorduakan apapun urusannya tentang perihal duniawi atau yang menguntungkan, bahkan di situ lebih mengutamakan hal-hal yang berhubungan dengan akhirat walaupun di situ tidak menguntungkan sama sekali. Contoh sederhananya, yang jelas apapun yang dilakukan selalu sama dengan akal sehatnya. Jadi istilah Jawanya itu boleh dibilang perilakunya sesuai dengan apa yang ada dalam hati kecilnya. Maka dalam bahasa Jawa itu ada kan diistilahkan biasakno, kulinokno, omongmu podo karo atimu. Ini sejatinya sama. Jadi kalau kita mengambil kesimpulan, ini intinya dalam makalah yang nomor 7 ini itu adalah biasakno, kulinokno, atau membiasakan untuk melakukan hal-hal yang sesuai dengan akal sehat kita. Itu makalah yang nomor 7. Mudah-mudahan di makalah yang nomor 7 ini kita semua dapat mengambil hikmahnya dan menjalankan apa yang dipesan yang termaktub dalam makalah yang nomor 7 ini semata-mata mencari ridho dan maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Kurang dan lebihnya terima kasih atas segala perhatiannya. Wal afu minkum wallahu muwaffiq li aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.